Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, solih dan solihah, anak-anak yang hebat. Alhamdulillah bertemu lagi hari ini dengan Bu Ita. Masih dengan pelajaran IPS, masih dengan materi tentang proklamasi ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang makna proklamasi. Hari ini kita lanjutkan lagi materi berikutnya, materi IPS kelas 6 semester 1. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih ingat siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia, adalah Bapak Soekarno. Yang ada di belakang beliau ini juga Bapak Proklamator Indonesia, dia adalah dikenal dengan Bung Hatta, ya, Bapak Muhammad Hatta. Oke, perhatikan, masih ingat ini? Ini adalah proses pengibaran bendera merah putih setelah proklamasi dikumandangkan oleh Bapak Soekarno. Oke, yang ini adalah teks proklamasi. Tentu kalian masih ingat ya, teks proklamasi ini adalah tulisan tangan dari Bapak Soekarno, sang proklamator kita. Oke, kita masuk ke slide kedua, pertemuan kedua, masih KD 3.4 tentang proklamasi. Kita mulai ya. KD-nya masih 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajarannya, kemarin kalian sudah belajar menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Kalian sudah belajar mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Hari ini kita akan belajar sehingga kalian akan mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dan mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Ini kita pelajari pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Ini beliau Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo
Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni. Bapak Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Ibu Fatmawati, dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, ini adalah foto peristiwa waktu proklamasi. Ini saat pengibaran bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Nah, pengibaran Sang Saka Merah Putih, peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Tentu kalian masih ingat ya. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Bendera pusaka atau kita kenal dengan Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati sendiri. Ibu Fatmawati adalah istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera tersebut dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini mesin jahit yang digunakan beliau waktu menjahit Sang Saka Merah Putih.
Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, ini beliau adalah BM Dia. BM Dia adalah salah satu tokoh. Ini teks proklamasi tulisan Insinyur Soekarno. Ini adalah teks proklamasi setelah diketik oleh Bapak Sayuti Melik. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Jadi teks ini dulu oleh Bapak Insinyur Soekarno sudah dibuang ke tempat sampah, tapi diambil oleh BM Dia, sehingga kita sekarang bisa melihat bahwa ini loh teks asli yang ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, setelah itu kalian lanjut ke kuis 9. Kuis 9 yang nomor 1 adalah tuliskan nama lengkap 2 proklamator Indonesia. Nomor 2 tuliskan teks proklamasi Indonesia. Nomor 3 tuliskan 5 tokoh nasional yang terlibat dalam persiapan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan siapakah tokoh yang mengetik naskah proklamasi? Siapakah tokoh yang menjahit sang saka merah putih? Nah, ini semuanya kalian tulis seperti biasa, kemudian kalian foto, kalian kirim ke Classroom ya, Classroom Quiz 9 IPS. Oke anak-anakku, kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi videonya sehingga kalian akan lebih paham ya. Oke, selamat berjuang, selamat belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.